Daerah pemilihan atau dapil adalah salah satu unsur penting dalam pemilu. Dapil merupakan arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan pemilu. Bagaimana Badan Pengawas Pemilu menetapkan strategi pengawasan sehingga dapat menyusun langkah-langkah strategis pada proses penataan dapil maupun pasca penetapan dapil di Kabupaten Semarang? Ikuti diskusi di Radio Rasika USA bersama Bawaslu Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 31 Maret jam 2 siang. Bincang Rasika. Saatnya Bincang Rasika. Bincang Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Rasika, bagaimana kabar Anda? Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan juga selamat melanjutkan perjalanan Anda untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap bagikan informasi traffic lalu lintas ya di Rasika. Dan untuk hari ini senang sekali saya bisa ketemu lagi di Bincang Rasika. Kali ini kita akan berbincang tentang pengawasan penetapan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Semarang pada pemilu 2024. Nah, kalau ngomongin soal pengawasan tentu yang datang ke sini adalah dari lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya pemilu untuk tahun 2024 ini. Dari Bawaslu Kabupaten Semarang. Siang hari ini sudah hadir di studio ada Ibu Umi Nuamah SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Faiza. Iya, dari Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Semarang. Sedikit mengawali perbincangan kita ya Ibu tentang pemilu 2024 ini sudah di depan mata. Prosesnya sudah berjalan dari mulai bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan di awal tahun 2023 hawa panasnya ini sudah mulai terasa di mana-mana. Dingin Mbak, suasananya dingin kok. Oh, suasananya dingin ya. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan tetap dingin, tetap adem ya, tetap aman. Nah, KPU ini sudah menetapkan partai politik apa saja yang akan mengikuti kontestasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Salah satu tahapan pemilu 2024 juga ini sedang sudah dilaksanakan, yaitu penentuan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi. Tahapan ini menjadi sangat penting karena melalui dapil inilah nanti partai akan mengusung calon legislatif. Nah, dengan Bawaslu, kira-kira apa peran dari Bawaslu dalam mengawasi penetapan dapil dan alokasi kursi ini? Gitu. Nanti kita akan bahas soal ini. Untuk kawan-kawan yang ingin bergabung juga silahkan bisa bergabung, bisa berinteraksi melalui WA Rasika di 081325858500. Oke, sebelum kita masuk yang lebih jauh, kayaknya harus diketahui dulu nih biar masyarakat juga paham yang dimaksud dengan dapil itu apa sih? Selain kependekan dari daerah pemilihan ya, yang dimaksud dengan dapil ini apa? Kemudian dari penetapan KPU, kira-kira regulasi atau ketentuan penetapan dapil ini seperti apa Ibu? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Faiza. Tapi sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat Muslim yang mendengar Radio Rasika di 105,6 FM ya. Saya yang selalu mengikuti ini setiap di perjalanan. Terima kasih Mbak. Bawaslu bisa hadir di sini, begitu kami mewakili Badan Pemilu Kabupaten Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Memang cukup menarik ketika kita berbicara soal penetapan daerah pemilihan karena ini terkait dengan kursi, jatah kursi nanti yang akan dimiliki oleh peserta pemilu berapa begitu. Daerah pemilihan ini kalau kita lihat rujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017 di dalam pasal 167 ayat 4. Di situ disampaikan bahwa untuk tahapan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan ini bagian dari 11 tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi ada di dalam, sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, sebetulnya apa itu daerah pemilihan? Kalau kita lihat daerah pemilihan ya di situ wilayah yang ada perebutan, ada kontestasi ya,
konstelasi untuk memperebutkan kursi pada wilayah tersebut, wilayah tertentu. Pada misalnya kita bicara dapil 1 ada beberapa kecamatan misalnya. Nah di situ nanti ada beberapa kursi yang kemudian diperebutkan oleh peserta pemilu. Nah, bagaimana kemudian menentukan daerah pemilihan itu yang kemudian menjadi salah satu yang harus diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu, begitu. Gitu. Oke, ya. Kalau Kabupaten Semarang ini masuk dapil berapa ya, Bu? Untuk kita, jadi sebetulnya ketika kita berbicara daerah pemilihan itu dibagi menjadi 3 ya. Daerah pemilihan untuk DPR RI, daerah pemilihan untuk DPRD provinsi, dan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota. Kalau kita bicara di DPRD kabupaten kota, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU 6 2023, itu ada di 5 daerah pemilihan, begitu ya. Ada 5 daerah pemilihan di Kabupaten Semarang. Sedang untuk yang RI sama provinsi ada di dapil 1 dan 2, begitu. Oke, baik. Tentang tahapan dalam penyusunan dapil dan alokasi kursi, Ibu. Tahapan-tahapannya seperti apa sih dalam menentukan dapil, kemudian jumlah kursinya itu atas dasar apa? Iya, oke, Mbak. Penetapan daerah pemilihan sama alokasi kursi ini butuh waktu yang memang tidak singkat, hanya sekian minggu begitu ya. Ini dimulai sejak bulan Oktober kemarin. Penyusunan daerah pemilihan ini sudah dimulai oleh teman-teman KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu. Itu dimulai dari KPU harus mendapatkan data dulu, karena untuk menentukan berapa jumlah kursinya, kemudian nanti ada di berapa penentuan dapil ini, yang pertama kali adalah harus ada data dulu, data agregat kependudukan pada yang paling mutakhir, yang termutakhir ya. Nah, data ini yang kemudian nanti akan dijadikan dasar oleh KPU di dalam menyusun. Ini juga menjadi, ketika KPU menyusun, Bawaslu juga membuat simulasi. Jadi simulasi Bawaslu ini ketika nanti dijejerkan punya KPU, ada nggak perbedaan begitu. Jadi kami juga mensimulasikan dari data kependudukan itu, ternyata jumlah penduduk di Kabupaten Semarang data terakhir itu ada 1.056.965. Ini naik sekitar 48.319 dari data penduduk sebelumnya 1.846.646. Lah data 1.056.965 kalau kita lihat didasarkan pada pasal 191 Undang-Undang 7 tahun 2017, ini kategorinya kategori yang mendapatkan 50 kursi, jatahnya 50 kursi. Di situ diatur antara 1 juta sampai 3 juta itu kursinya ada 50. Sehingga data ini sudah bisa ditentukan ada 50 kursi. 50 kursi untuk DPRD Kabupaten. Kabupaten iya, banyak ya Bu, DPRD Kabupaten. Kursi. Sudah kenal semuanya Mbak yang duduk di DPRD Kabupaten itu. 50 orang ya? Iya, 50 orang. Kayaknya saya harus hafalan lagi. Iya. Iya. Oke, ini berarti setiap kali akan ada pesta demokrasi atau setiap kali akan ada pemilu, nanti akan dihitung lagi, akan ada perubahan lagi seperti itu ya? Karena nanti akan dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Bisa jadi ada perubahan jumlah penduduk gitu ya. Perubahan jumlah penduduk yang sebelumnya Kabupaten Semarang itu kan ada tidak sampai 1 juta, berarti kursinya tidak 50 begitu. Nah ini sejak 2019 sudah mencapai 50 kursi karena jumlah penduduknya saat itu 1.008.646. Itu berarti kategorinya kan sudah di atas 1 juta. Nah itu sudah mendapatkan 50 kursi jatahnya begitu. Ya. Kalau dari pemilu dari yang sebelumnya 2014, 2019 sampai dengan yang akan datang 2024, ada perubahan nggak untuk dapil dan jumlah kursinya? Iya, oke. Kalau kita lihat data 2019 yang kemudian sekarang ini yang untuk pemilu 2024 tidak ada perubahan di Kabupaten Semarang. Tapi kalau kita lihat pada 2024 2024 itu ada perbedaan soal ini. Dapil ya, daerah pemilihan sebelumnya untuk wilayah, untuk Kecamatan Banyu Biru itu masuk di Dapil 5, kemudian untuk pemilu 2019 ini masuk di Dapil 2. Akhirnya ini untuk pemilu 2024 ini masih menggunakan data 2019.
hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan. Jadi kenapa tidak berubah? Berubah itu harus berdasarkan prinsip, tidak kemudian asal ini berubah, suka-suka like gitu ya, wah ini diubah aja begitu, tidak. Jadi harus ada keterpenuhan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Oke, apa saja prinsipnya, Bu? Ya, kayak ini. Kemarin juga sempat ketika berbicara prinsip daerah pemilihan ini, kira-kira ketika menggunakan prinsip penataan daerah pemilihan ini pernah ada yang menyampaikan apakah 7 prinsip ini benar-benar bisa dilakukan atau tidak. Kalau kita lihat di Undang-Undang 7 harus ada 7 prinsip yang harus dipakai oleh KPU di dalam menyusun daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kita lihat yang pertama adalah soal kesetaraan nilai suara. Ya Mbak ya. Jadi ada yang disebut dengan kesetaraan nilai suara. Ini upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi itu setara satu dapil dan dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara. Makanya ini penting nanti ketika kita berbicara soal data pemilih. Karena suara ini sangat berarti sekali begitu ya. Nah, untuk menentukan kesetaraan suara ini, nilai suara ini dilihat dari apa? Nilai perbandingan BPPD. BPPD itu bilangan pembagi penduduk ya. Jadi di sini bilangan BPPD dapil dengan BPPD kabupaten kota ini tidak ada yang kurang dari 90% dan melebihi 110%. Nah, ini penentuannya gimana gitu ya? Iya. Ini penentuannya gimana? Ini 90%. Ini masyarakat juga harus ikut, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ikut menghitung, kalau misalnya nanti ternyata itu di bawah 90% dan di atas 110% ini bisa jadi masukan begitu. Tetapi kemudian kemarin Bawaslu setelah simulasi apa yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan prinsip ini, kesetaraan ini. Saya contohkan begini Mbak. Jumlah dapil 1 ini nanti saya sampaikan sebenarnya tidak ada perubahan, tapi mungkin ada masyarakat Kabupaten Semarang yang tidak tahu sebetulnya di Kabupaten Semarang ada berapa dapil sih begitu ya. Nanti sekalian nanti saya sampaikan. Misalnya saya contohkan dapil 1. Dapil 1 itu ada 3 kecamatan, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas begitu ya. Di situ jumlah penduduk itu ada 230.053. Nah, 230.053. Ini sebelum kita melihat perbandingan ini, kita lihat BPPD-nya tingkat kabupaten. Itu dilihat apa? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari data agregat tadi. Maka kenapa harus mendapatkan data agregat itu? Karena data agregat itu yang jumlahnya tadi ada 1.056.000 tadi ya, 965 tadi dibagi dengan jumlah kursi. Itu akan menjadi BPPD. Nah, BPPD itu nanti kemudian dijadikan untuk menghitung di tingkat kecamatan, di tingkat daerah pemilihan, sehingga masing-masing daerah pemilihan nanti dapat berapa kursi begitu. Nah, berapa kursi dan persentasenya berapa. Nah, itu ternyata setelah kami simulasikan dan data dari KPU, tidak ada yang kurang dari 90% dan tidak ada yang lebih dari 110%, sehingga prinsip yang pertama sudah terpenuhi. Begitu. Baik. Ada 7 loh Mbak, 7 prinsip. Ada 7 prinsip. Iya, ada 7 prinsip. Ini perlu disampaikan. Boleh? Ya, yang kedua adalah soal prinsip proporsional. Di sini alokasi kursi di Kabupaten Semarang paling sedikit 9 kursi. Kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tingkat kabupaten itu alokasi minimal adalah 3 kursi, maksimal 12 kursi. Nah, di Kabupaten Semarang itu paling sedikit 9 kursi, paling banyak 11 kursi. Artinya syarat kedua ini sudah tidak ada masalah begitu. Artinya sudah sesuai dengan prinsip proporsional. Kemudian yang ketiga, prinsip proporsionalitas. Nah, proporsionalitas ini alokasi kursi dapil mendekati atau sama dengan rata-rata alokasi kursi di kabupaten kota, serta mendorong di sini alokasi kursinya hampir sama ya. Di sini kita lihat misalnya saya sampaikan dapil 1 ada 11 kursi, dapil 2 ada 11 kursi, dapil 3 9 kursi, dapil 4 10 kursi dan dapil 5 9 kursi. Ini tingkat proporsionalitasnya terpenuhi. Jadi tidak kemudian sama semuanya atau jeglek jauh begitu ya. Jadi proporsionalitasnya dapat ini kalau kita lihat. Dari ketujuh prinsip ini apakah tadi apakah sudah sesuai? Apakah
sudah bisa memenuhi. Iya. Kalau dari kami hasil pengawasan kami dari 7 prinsip ini memang semuanya terpenuhi, walaupun mungkin ada 1-2 yang memang perlu kadang ini ya ini terpenuhi tapi ini susah. Misalnya saya bicara soal integritas wilayah. Yeah. Integritas wilayahnya dapat karena kalau kita lihat peta Dapil 1 itu kan nyambung. Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur. Kemudian yang Dapil 2 ada Banyu Biru, Prengapus, Tuntang dan Bawen misalnya kayak gitu. Itu kan kalau kita lihat petanya nyambung begitu. Itu berarti dari sisi integritas wilayahnya terpenuhi. Tapi kalau kita lihat misalnya dari prinsip kohesivitas. Prinsip kohesivitas di sini dilihat dari apa penyusunan dapil ini? Dilihat dari kondisi sejarah, sosial, budaya, adat dan sejarah yang sama. Apakah memang benar masing-masing kecamatan ini memiliki adat yang sama? Dalam satu dapil ini ya, memilih adat yang sama, sosial budaya yang sama atau tidak, atau misalnya di sini sosial budayanya sama, tapi terus kemudian di wilayah yang lain yang harusnya bisa dijadikan satu karena ini soal kohesivitas, tapi kan terpisah dari integritas wilayahnya. Nah ini memang tidak semudah memang kita untuk pendapilan biasanya ya untuk menyusun dapil ini dari seluruh prinsip yang ada, tetapi kalau kami dari hasil pengawasan kami melihat dari sisi kohesivitasnya hampir sama lah. Masyarakat di Kabupaten Semarang kan nggak ada yang khusus suku tertentu begitu kan, tidak ada ya. Berbeda mungkin di wilayah-wilayah lain, sehingga kami dari hasil pengawasan untuk prinsip kohesivitasnya sudah terpenuhi hampir sama lah rata-rata di antara satu dapil, dalam satu dapil tiap-tiap kecamatan itu hampir sama begitu. Iya, baik. Jadi untuk penetapan dapil dan alokasi kursi kalau dilihat berdasarkan prinsipnya untuk sejauh ini semuanya aman ya, tidak ada temuan-temuan apa gitu, enggak ada. Kalau temuan enggak ada, cuma kemarin kami juga sudah memetakan potensi kerawanan. Jadi sebelum KPU menyusun, kami juga sudah memetakan potensi kerawanan yang muncul. Nanti kalau kita nggak menyampaikan di awal ke KPU, ini jadi sebuah kerawanan gitu. Itu dilihat dari 7 prinsip. Setidaknya kalau disampaikan dari awal sudah bisa diantisipasi. Nah, kerawanannya apa saja kawan-kawan? Nanti kita akan kembali lagi di Bincang Rasika. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Masih tentang pengawasan penetapan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Semarang pada pemilu 2024. Masih bersama Bu Umi Nu'amah SPD, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan bisa langsung saja kirimkan WA-nya ke 081325858 sampai jam 3 ya, kita akan berbincang di sini tentang pengawasan dapil dan alokasi kursi. Tadi tentang prinsip, 7 prinsip. Ternyata masih ada yang tertinggal 2 ya, sama nanti kita akan sambung lagi dengan bentuk-bentuk kerawanan yang mungkin saja bisa terjadi, punya potensi terjadi ya untuk wilayah Kabupaten Semarang. Silakan Ibu. Oke, saya tambahkan untuk prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pendapilan atau penetapan penyusunan daerah pemilihan ini adalah berada dalam satu wilayah yang sama. Kemudian ada prinsip kesinambungan. Artinya apa prinsip kesinambungan ini? Dalam menyusun daerah pemilihan ini harus mempertahankan yang sebelumnya. Kecuali kalau kemudian ada perubahan perubahan misalnya yang pertama adalah soal jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang kemudian mempengaruhi jumlah kursi. Nah, itu kalau ada jumlah penduduk yang mempengaruhi, yang kemudian berubah, naik misalnya, tapi atau malah turun. Misalnya ada sesuatu bencana dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan turunnya suara, turunnya jumlah penduduk, itu juga bisa mempengaruhi perubahan dapil. Selama itu tidak mengubah jumlah kursi, maka ini dipertahankan dapilnya. Kemudian masih dalam prinsip kesinambungan, tidak ada pemekaran wilayah di Kabupaten Semarang. Kita lihat sampai hari ini jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang masih 19 kecamatan. Jadi tidak ada pemekaran, tidak ada kecamatan baru gitu ya. Ya.
Kemudian tidak ada di Kabupaten Semarang itu sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten baru. Ya di wilayah sini kalau kita lihat di Papua itu kan ada provinsi baru begitu. Di sini kan tidak ada kabupaten baru yang ada di wilayahnya Kabupaten Semarang. Misalnya dibagi 2 1 kemudian menjadi kabupaten baru gitu ya. Kemudian Kabupaten Semarang tidak terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan tadi yang sudah saya sampaikan, dan penetapan dapil, penyusunan dapil pada periode yang sebelumnya pada pemilu 2019 itu sudah terpenuhi prinsip-prinsip. Jadi penyusunannya sudah sesuai dengan prinsip. Nah itu menjadi dasar yang disebut dengan prinsip kesinambungan. Jadi ada kesinambungan dengan pemilu sebelumnya. Itu harus dipertahankan kecuali kalau tadi ada perubahan-perubahan tadi. Nah di sini yang kemudian nanti bisa berpotensi adanya kerawanan dalam penyusunan daerah pemilihan gitu. Kerawanan-kerawanan yang sudah disampaikan Bawaslu ke KPU ini apa saja diantaranya? Ini sebetulnya malah duduk bersama. Duduk bersama ya. Duduk bersama diskusi bersama begitu Bawaslu dengan KPU di dalam sebelum KPU menyusun dapil ini. Bawaslu dengan KPU duduk bersama, ini atas inisiatif KPU ya, duduk bersama terus memetakan potensi kerawanannya. Apa itu potensi kerawanan? Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan prinsip kesinambungan. Ini KPU harus jeli apakah jumlah penduduk ini berubah atau tidak. Memang berubah, tapi berubahnya hanya bertambah 48.000 dan jumlah penduduknya tidak sampai di atas 3.000 sehingga kursinya masih tetap. Kemudian tidak ada perubahan kecamatan dan lain sebagainya tadi saya sampaikan. Kemudian kerawanan yang kedua, penataan dapil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyusunan dapil. Ini sudah kita sampaikan di awal. Selain kita menyampaikan di awal ketika diskusi, kami menyampaikan juga lewat surat imbauan. Kami mengeluarkan surat imbauan kepada KPU terkait dengan KPU ketika menyusun daerah pemilihan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang. Termasuk kita menyampaikan data-data, misalnya kita ada 3 data. Ada pembangunan waduk Jeragung yang ada di Candirejo Prengapus. Apakah pembangunan waduk itu mempengaruhi daerah pemilihan atau tidak? Itu kita sampaikan ke KPU untuk dikaji. Kemudian yang kedua, pembangunan jalan tol. Jalan tol itu kan melewati 3 kecamatan ya, Bawen, kemudian Ambarawa, Jambu. Nah, apakah ini kemudian mempengaruhi pendapilan atau tidak? Ini untuk dikaji. Dan yang terakhir, Ungaran Timur, adanya desa itu ya Kalongan yang longsor. Itu setelah diskusi dan lain sebagainya itu ternyata memang tidak pengaruh karena itu masih dalam satu wilayah. Misalnya pembangunan waduk Jeragung kan ya hanya di Prengapus begitu ya. Nah itu kemarin termasuk yang kami sampaikan melalui surat himbauan. Kemudian yang ketiga, potensi kerawanannya adalah penyusunan rancangan peraturan itu tidak penyusunannya ini penyusunan daerah pemilihan ini tidak sesuai dengan tata cara prosedur. Jadi tata cara prosedur itu kan sudah diatur di dalam peraturan yang dibuat oleh KPU, yaitu di peraturan KPU nomor 6 tahun 2022, walaupun kemudian akhirnya ada perubahan di PKPU 6 tahun 2023 karena adanya gugatan dari Perludem ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan itu yang akhirnya ada PKPU 6 2023. Itu kan diatur di situ begitu. Nah, apakah ada prosedur itu yang tidak dilalui sepanjang kami pengawasan? Ini sudah dilalui oleh KPU, termasuk misalnya tadi data agregat, menyusun, menyampaikan ini kepada masyarakat melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU, kemudian sampai uji publik. Kami Bawaslu juga diundang di dalam uji publik itu. Itu bagian-bagian yang harus diikuti harus dilakukan oleh KPU di dalam menyusun. Itu yang disebut dengan tata cara dan prosedur itu. Nah, ini kami melihat potensi itu berpotensi ya. Jadi berpotensi, tapi ternyata kemudian sepanjang pengawasan kami itu sudah dilakukan oleh KPU. Dan ini kita lakukan di awal sebagai bentuk pencegahan pemilu, pengawas pemilu. Jadi selain kita pencegahan di awal, kita juga pengawasan. Oke, baik. Ini sinerginya bagus ya kerjasamanya ya, sama KPU kompak. Ya, sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, apa yang menjadi tugas KPU sesuai dengan tugasnya, Bawaslu sesuai dengan tugasnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita bicara tentang peran dari Bawaslu dalam tahapan penetapan dapil dan alokasi kursi. Untuk tadi sudah disebutkan terkait dengan kerawanan-kerawanan. Kemudian
bagaimana dengan pencegahannya atau bagaimana dengan proses pengawasannya? Nah, apakah ada dugaan pelanggaran selama proses itu penetapan dapil dan alokasi kursi atau bagaimana? Silakan. Oke. Iya, Mbak Faiza, terima kasih. Tadi sedikit sudah saya singgung bahwa Bawaslu itu punya tugas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu tugas Bawaslu ya. Jadi kadang orang bingung beda ke KPU dengan Bawaslu begitu saja. Ini tugas Bawaslu yang apa begitu ya. Bawaslu punya tugas itu mulai dari pencegahan. Di dalam tahapan apapun kita melakukan dari sisi pencegahan dulu. Setelah pencegahan kita lakukan, kemudian kita pengawasan. Ketika kita sudah pengawasan, kemudian kita memberikan himbauan dan lain sebagainya, sudah mengingatkan, tapi kemudian ada pelanggaran, ya kita menyelesaikan dugaan pelanggaran itu. Kemudian kalau nanti ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, ya Bawaslu punya kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa. Nah, dalam hal pengawasan dapil ini peran Bawaslu yang pertama adalah pencegahan. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya di awal, kita melakukan koordinasi dengan KPU. Ini penting komunikasi. Mereka melaksanakan tahapan, kita sebagai pengawas harus koordinasi, harus komunikasi, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU kita tahu begitu. Nah, kita koordinasi. Selain kita koordinasi, ini tadi sama-sama memetakan potensi kerawanan, sehingga potensi kerawanan yang sudah kita diskusikan ini jangan sampai kemudian dilakukan begitu, karena sudah kita petakan ini yang bisa jadi potensi pelanggaran begitu. Di awal sudah kita cegah. Kemudian kita himbauan secara resmi, secara kelembagaan kita juga sudah sampaikan dan melakukan pencermatan. KPU menyusun, kami mencermati. KPU menyusun, kami membuat simulasi, sehingga tidak kemudian kita apa yang dilakukan oleh KPU benar, tapi kita nggak punya data itu. Jadi kita juga melakukan dan kemudian menganalisis terhadap usulan dapil ya, dan menyampaikan, kami secara kelembagaan menyampaikan pengawasan ke Bawaslu provinsi. Kemudian bagi pengawasan, jelas setiap tahapan itu, tadi kan tahapannya panjang, dari bulan Oktober sampai penetapan itu bulan Februari. Ya, penetapannya oleh KPU RI itu sampai bulan Februari. Nah, tahapan itu ya kami ngawasi semuanya, Mbak. Ngawasi semua, artinya apa yang dilakukan ini sudah sesuai belum, kemudian secara prosedur sudah dilakukan atau tidak, kemudian waktunya ini sesuai atau tidak, gitu. Itu dari sisi prosedural. Kemudian memastikan termasuk mengeluarkan himbauan tadi itu juga bagian dari bentuk pengawasan kami, memastikan KPU menetapkan daerah pemilihan ini masuk dalam lampiran 6. Jadi lampiran 6 PKPU tadi ya, PKPU 6 tahun, bukan lampiran 6, PKPU 6 tahun 2023. Benar nggak sih Kabupaten Semarang itu masuk di situ? Setelah kami cermati dari PKPU itu, PKPU 6 2023 memang sudah masuk, Kabupaten Semarang sudah masuk di dalam lampiran PKPU itu, artinya bahwa sudah ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Nah, selama proses pengawasan ada temuan apa aja, Bu? Sepanjang ini karena kita berkoordinasi dan sudah melakukan koordinasi yang kita lakukan secara intens, kemudian potensi-potensi itu sudah kita cegah sejak awal, sehingga apa-apa yang harus dilakukan oleh KPU sudah dilakukan begitu. Ya. Dan memang sudah kami menilai, bukan kami menilai ya, artinya setelah kami simulasikan juga apa yang sudah dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip. Walaupun tadi ada masukan misalnya soal kohesivitas memang agak susah ya. Soal budaya ini harusnya masuk wilayah sana, orang yang suka ini harusnya gandengnya dengan misalnya Banyu Biru dengan Kaliwungu, tapi itu kan dari sisi integritas wilayah, integralnya itu kan nggak nyambung begitu, tapi kohesivitasnya nyambung misalnya kayak gitu. Jadi kadang ada yang bertentangan gitu ya. Oke, iya baik. Jadi sepanjang dari proses pengawasan yang dilakukan selama proses menuju ke pemilu 2024 aman semuanya? Yakin? Tidak ada temuan? Sudah didiskusikan bersama dan diuji publik, dan kemarin hari kemarin ini hari Jumat ya, hari Kamis kemarin KPU juga sudah mengundang Bawaslu bersama dengan peserta pemilu itu juga membahas ini daerah pemilihan karena terbitnya PKPU bukan terbitnya, karena ini dari PKPU 6 2023 ini kan disampaikan memang
betul KPU Bawaslu Kabupaten Semarang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Berarti aman ya sejauh ini ya. Oke. Tapi pengen tahu juga bentuk cara atau gimana ya tahapan kinerja pengawasannya itu seperti apa ya dari Bawaslu. Tapi nanti saja Ibu. Kita tahan dulu ya. Mengingat dapilnya wilayahnya juga luas, masyarakat juga banyak. Bagaimana cara mengawasinya untuk terus memantau gitu ya, apakah semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau ada yang melenceng atau bagaimana, seperti apa nanti kinerjanya. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Rasika, masih bersama Bawaslu Kabupaten Semarang, masih ada Ibu Umino Amah SPD, Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Semarang. Kita masih berbincang tentang pengawasan penetapan dapil atau daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Semarang untuk pemilu 2024. Tadi sudah dibahas tentang kerawanan-kerawanan dan segala macamnya gitu ya Bu ya. Pengen tahu bagaimana kinerja pengawasannya, mengingat wilayahnya sangat luas, jumlah orangnya juga banyak. Ada berapa dapil, ada berapa kecamatan di sini ya? Ada 19 kecamatan, 235 desa kelurahan. Oke, baik. Sementara personil yang untuk mengawasi ada berapa banyak dari Bawaslu? Kalau kita lihat sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Semarang sudah memiliki 57 pengawas kecamatan, karena masing-masing kecamatan itu ada 3 pengawas pemilu, kemudian di tingkat desa 1 orang. Bayangkan Mbak, satu desa diawasi 1 orang. Diawasi 1 orang. Satu desa diawasi 1 orang. Tapi kita meyakini bahwa kita bisa melaksanakan tugas. Kenapa kita yakin begitu ya? Yang pertama adalah kita selalu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu. Memang tidak mungkin tadi kalau kita lihat, ada orang yang bertanya begini, kalau kita hanya melihat satu pengawas pemilu kemudian pengawas pemilu 1, kemudian yang diawasi sekian banyak. Memang satu desa. Di sini ada melakukan dugaan pelanggaran, di sana dugaan pelanggaran, begitu bagaimana kemudian bisa melakukan. Nah, ini butuh partisipasi masyarakat. Nggak bisa sendirian begitu. Bawaslu nggak bisa sendirian, maka butuh peran serta masyarakat, karena sesungguhnya yang mantu gitu ya. Kalau saya bilang yang mantu ini kan masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Semarang ini yang mantu. Kami ini kan panitianya. Kami panitia, cuma kebetulan Bawaslu itu panitia tapi bagian pengawasan, ngawasi kerjanya panitia begitu ya. Termasuk tidak hanya panitianya, termasuk yang dimantoke begitu ya. Nah ini yang punya gawe berarti ya yang harus ikut serta. Ini mau pemilu mau dibawa kemana? Pemilu ini apalagi nanti terkait dengan yang dipilih. Ini yang dipilih itu untuk memimpin Indonesia loh, yang akan datang loh. Ya, yang akan memimpin Indonesia nanti, bagaimana Indonesia ke depan 5 tahun yang paling tidak minimal 5 tahun yang akan datang. Nah ini peran serta masyarakat menjadi hal yang sangat urgent. Tidak bisa main-main atau bahkan wah itu bukan pekerjaan saya begitu. Nah inilah bentuk pengawasan partisipatif masyarakat. Ini yang kami dorong dari Bawaslu. Kami punya 10 mitra organisasi perempuan. Bagaimana karena menurut kami perempuan ini lebih cepat menyampaikan informasi. Misalnya saya tidak usah menyebutkan sebenarnya 10 itu saya sebutkan nggak masalah, malah saya senang, saya bangga begitu. Misalnya saya sebut ada beberapa organisasi masyarakat baik itu berbasis agama ataupun tidak begitu ya. Itu ketika kami sampaikan informasi, mereka tuh kan punya grassroots. Akar rumput sampai paling bawah begitu. Informasi itu bisa sampai ke bawah. Nah kalau mereka sudah mendapatkan informasi yang benar, daripada nanti mendapatkan informasi hoax yang kemudian salah diterima begitu, nah kita sampaikan yang benar. Nah ini kita mengajak betul masyarakat untuk ikut serta di dalam pengawasan pemilu 2024. Selain kita memaksimalkan pengawas kita sendiri di Bawaslu, dari Bawaslu Kabupaten sama jajaran di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa, nanti sampai di tingkat TPS kalau sudah pada saatnya pemungutan suara begitu. Oke, baik. Berarti apa namanya? Pengawasan partisipatif.
pengawasan partisipatif. Ya. Ini melibatkan seluruh lapisan ya, masyarakat. Seluruh lapisan ya. masyarakat. Kalau yang tadi disebutkan kan baru organisasi perempuan. Tapi, termasuk ada anak muda, kita punya SKPP, alumni SKPP namanya Gaslor, Mbak. Gaslor ini alumni didikan Bawaslu, anak-anak muda dari sekolah kader pengawas partisipatif. Waduh, kita ya, itu kemarin sempat, walaupun saat itu tahun 2021 itu kita mengadakannya lewat saat itu kan masih pandemi ya, kita nggak bisa bersosialisasi langsung ke lapangan, kita lewat lewat jaringan internet begitu, lewat dunia maya ternyata kita bisa mendapatkan teman-teman anak-anak muda yang luar biasa, alumni SKPP yang kemudian dia menyebut dirinya namanya Gaslor. Gerakan Gaslor itu apa? Gerakan saya lupa itu sebutannya apa, Gaslor itu ya. Jadi gerakan pengawas partisipatif oleh masyarakat itu ya. Itu saya lupa kepanjangannya, itu sebutannya Gaslor. Oleh rakyat ya. Gerakan partisipasi politik oleh rakyat begitu ya. Ini Gaslor yang kemudian ini juga menjadi mitra kami di dalam mensosialisasikan tugas-tugas Bawaslu, termasuk menginformasikan tahapannya apa. Dia aktif ini, teman-teman Gaslor, melalui media sosial. Nah, ini baru sekian persen dari penduduk yang ada di Kabupaten Semarang. Kami nanti berharap seluruh lapisan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat bisa bekerja sama dengan Bawaslu. Kemarin ada satu organisasi perempuan yang juga mau kemarin sempat datang ke Bawaslu, mau bekerja sama dan meminta Bawaslu untuk bisa menyampaikan sosialisasi ke masyarakat. Ini yang kami tunggu. Jadi bukan hanya kami yang turun, tapi bagaimana kelompok-kelompok masyarakat ini kerjasama dengan Bawaslu, kemudian kita turun bersama-sama mensosialisasikan, sehingga itu yang kami harapkan yang diterima adalah yang benar itu ya, yang sesuai dengan yang menjadi tahapan misalnya, daripada nanti mendapatkan berita yang hoax, yang tidak berita benar, yang keliru. Oke, keliru. baik. Luar biasa peran perempuan ya dalam pengawasan. Ini salah satunya, Mbak. Nanti kayak gitu nanti laki-lakinya menjadi wah ini peran perempuan saja begitu. Ya, kelompok yang lainnya juga banyak. Yang dulu kita ada kelompok nelayan, ya, kelompok banyak organisasi, banyak lapisan masyarakat yang diajak bekerja sama untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu 2024 ya. Oke, tapi selain untuk mengawasi kan harus ada bekal edukasi juga ya, pemahaman terkait dengan penyelenggaraan pemilu sendiri seperti apa, kemudian aturan-aturannya yang seharusnya seperti apa, dan bentuk-bentuk dugaan pelanggarannya juga seperti apa. Jadi biar kita tahu harus bagaimana melapornya kepada siapa. Nah, sekalian mumpung lagi di sini, kita sosialisasi ya tentang ini aja dugaan pelanggaran yang bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian nanti proses penanganannya dari Bawaslu seperti apa? Pihak mana yang nanti akan diajak untuk duduk bicara untuk menyelesaikan dugaan-dugaan pelanggaran seperti ini? Siap Mbak Faiza. Karena memang ini ketika kita bicara pengawasan daerah pemilihan itu juga masih ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilu ya. Kalau saya sedikit ke situ dulu. Jadi kalau potensi-potensi kerawanan tadi yang saya sampaikan di pengawasan dapil ya, itu misalnya ada yang dilanggar, itu bisa berpotensi terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administratif. Misalnya KPU tidak sesuai dengan tata cara prosedur, itu berarti bisa berpotensi terjadi pelanggaran prosedur administratif. Ini ketika ada pelanggaran soal tata cara dan prosedur. Kemudian yang kedua bisa pelanggaran kode etik ketika misalnya KPU tidak bisa melakukan tugas-tugasnya secara profesional, melanggar dan lain sebagainya. Ini bisa menimbulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik begitu. Kemudian ada lagi pelanggaran yang lain, Mbak. Ada yang disebut dengan pelanggaran pidana pemilu. Kalau pidana pemilu ini ketika misalnya ini hasil kajian Bawaslu ini ternyata adalah pidana, maka kita tidak bisa sendirian. Karena ini harus masuk di dalam Gakumdu. Gakumdu ini gabungan antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi kalau itu menurut Bawaslu, hasil kajian awal Bawaslu ini sudah masuk di dalam, oh ini masuknya pidana, berarti kita nanti menyampaikan ke Gakumdu. Jadi Gakumdunya sudah ada. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah pelanggaran hukum lainnya. Jadi misalnya yang tidak masuk kode etik, tidak masuk pelanggaran administrasi, tidak pelanggaran pidana, maka itu masuknya adalah pelanggaran hukum lainnya. Ini ketika kita berbicara
pelanggaran pemilu. Tapi yang jelas yang kami tekankan di sini adalah pencegahan, Mbak. Ya, sesuai dengan tugas Bawaslu, pertama pencegahan, yang kedua pengawasan. Kalau pencegahan sudah, pengawasan sudah, kok tetap ada pelanggaran pemilu gitu ya, tetap kita nanti akan tindak lanjuti dengan penyelesaian pelanggaran pemilu. Kemudian yang terakhir kita juga punya kewenangan di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Oke, kalau misalnya dari masyarakat yang turut serta dalam pengawasan partisipatif ini kemudian menemukan dugaan pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Harus melapornya kemana? Ya, kemana ya? Tadi kelewat ya, belum ya. Saya terlalu asik sama Mbak Faiza ini. Ya, ketika misalnya sebetulnya pelanggaran pemilu itu bisa didapatkan dari mana begitu ya. Yeah. Yang pertama ada dua cara. Yang pertama bisa dengan temuan. Temuan ini berarti pengawasan aktif dari teman-teman pengawas pemilu. Jadi temuan itu sebutannya temuan yang kemudian nanti ditindaklanjuti. Yang kemudian kalau masyarakat melaporkan, dia mengetahui di situ ada dugaan ini yang masyarakat memang harus banyak edukasi di sini, harus banyak kita sosialisasikan ke masyarakat. Misalnya dia melihat ada dugaan pelanggaran, itu bisa disampaikan ke Bawaslu atau ke Panwascam. Jadi tidak harus langsung ke Bawaslu Kabupaten, bisa juga disampaikan ke Panwascam ya, pengawas pemilu tingkat kecamatan yang ada di kecamatan masing-masing. Bisa disampaikan, itu namanya laporan. Jadi kalau dari masyarakat itu namanya laporan, kalau dari pengawas pemilu itu namanya temuan. Nah, ketika misalnya dari laporan itu dikaji dan ternyata itu tidak memenuhi syarat formil material, itu bisa menjadi informasi awal bagi Badan Pengawas Pemilu yang kemudian nanti kita kaji, akhirnya bisa kayak jadi temuan gitu. Oke, baik. Yang penting dilaporkan dulu gitu. Iya, ya. dilaporkan. Apakah itu termasuk pelanggaran atau bukan? Itu nanti akan ada penelusuran lagi dari Bawaslu. Nanti kan akan ada dilihat dari syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Gitu. Sejauh ini sudah ada yang melapor? Kalau sampai hari ini ada kode etik sebetulnya, tapi itu setelah kita telusuri sudah tidak ada masalah, artinya sudah selesai begitu ya. Jadi ada kesalahpahaman begitu. Oke, baik. Berarti sejauh ini masih aman. Iya. Kita break dulu sebentar kawan-kawan. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang terakhir setelah break yang satu ini. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Ya, untuk sesi yang terakhir di Bincang Rasika masih tentang pengawasan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Semarang untuk pemilu 2024. Bu Umi, tadi kelewat belum disebutkan. Ada berapa berapa kursi? Ya. Ada 50 ya tadi disebutkan 50, ya. 50. Itu kursi tersebar di mana? Berapa dapil gitu ya? 50 itu tersebar di mana aja? Iya. Ya, terlena dengan yang lain tadi ya. Iya. Oke. Ini untuk seluruh warga Kabupaten Semarang ini wajib tahu ya, terutama kepada konstituen, kepada seluruh pemilih yang kemarin sudah didata lewat coklit ya, hak pilih panjenengan semuanya. Ini teman-teman semua harus mengetahui sebenarnya daerah saya itu ada berapa kursi yang diperebutkan. Jadi di Kabupaten Semarang ada 50 kursi terbagi di 5 dapil daerah pemilihan. Untuk daerah pemilihan 1 itu ada di Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, ini ada 11 kursi karena jumlah penduduknya banyak gitu ya. Ada sekitar 230.053, ini jumlah penduduk. Kalau nggak tahu ya di 3 kecamatan ini ada 230.000. Paling banyak di Ungaran Barat 81.000. Kemudian di Dapil 2 itu Banyu Biru, Tuntang, Bawen dan Prengapus ada 11 kursi juga. Kemudian di Dapil 3 ini Pabelan yang wilayah tengah sana, Pabelan, kemudian Suruh, Beringin dan Banca.
Ini ada 9 kursi karena memang jumlah penduduknya paling sedikit di Kabupaten Semarang. Untuk dapil ini ada 191.000. Kemudian untuk dapil 4 ini ada di Tengaran, Getasan, Susuan, Kaliwungu. Ini ada 10 kursi dan yang terakhir di dapil 5 ini mana? Banyu Biru. Banyu Biru maaf. Ada di Ambarawa, Jambu, Sumowono dan Bandungan. Ini ada 9 kursi gitu ya. Jadi 11 kursi di dapil 1, 11 kursi di dapil 2, 9 kursi di dapil 3, 10 kursi di dapil 4 dan 9 kursi ada di dapil 5. Oke, tersebar di mana-mana. Iya, mau menatanya ini untuk di wilayah sini siapa gitu ya. Ini untuk teman-teman partai politik ini yang nanti akan menyiapkan calon-calonnya. 50 kursi yang tersedia yang akan diperebutkan dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini gitu ya. Baik Ibu, terakhir untuk saat ini tahapan apa yang sedang berjalan untuk menuju Pilpres 2024? Ya, saat ini Bawaslu mengawasi ya, karena kalau bicara tahapan itu teman-teman KPU, Bawaslu mengawasi tahapan yang saat ini berjalan. Yang pertama masih pada pengawasan pemutahiran data pemilih ya. Ini yang kita awasi pasca coklit kemarin, kemudian kita masih tindak lanjuti, masih kita awasi sampai nanti penetapan DPT. Itu panjang itu sampai nanti pada pemungutan suara, mendekati pemungutan suara. Itu nanti kita awasi sampai sana. Kemudian yang kedua adalah saat ini masih tahapan untuk bacalon DPD. Ya, untuk daerah Dewan Perwakilan Daerah yang Jawa Tengahnya itu perwakilan Jawa Tengah itu 4 orang. 4 orang yang sudah masuk mendaftar? Ini masih proses ya, jadi masih bacalon ya, masih bacalon dan di Kabupaten Semarang ini masih ada saat ini verifikasi faktual perbaikan. Jadi kemarin kan sudah verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi administrasi faktual, administrasi perbaikan, faktual perbaikan. Nah, ini sudah tahapan itu sampai nanti ditetapkan calon DPD. Gitu. Yang dicari hanya 4 saja. Iya, yang dicari dari 4. Ya, untuk yang dipilih untuk 4 orang nanti jadi sekian orang. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, berjalan aman sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada melenceng-melenceng ya Bu ya. Yang terakhir ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Semarang? Silakan. Terima kasih Mbak Faiza. Kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya ayo kita bareng-bareng kawal pemilu 2024 ini, ikut serta di dalam pengawasan partisipatif. Kita wujudkan pemilu 2024 ini yang lebih berintegritas, lebih bermartabat begitu ya. Bawaslu tidak bisa sendirian. Nah, maka bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tadi apa jargonnya? Yuk. Ya, awasi pemilu. Itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya, baik. Terima kasih Bumi dari Bawaslu, Koordif SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Semarang sudah hadir di sini memberikan banyak sekali informasi terkait dengan dapil dan alokasi kursi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita masih akan berbincang lagi tentang tahapan-tahapan selanjutnya dan peran dari Bawaslu seperti apa di Bincang Rasika untuk edisi selanjutnya. Ditunggu ya Bu ya. Siap. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda kawan Rasika. Saya Faiza Arifin pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bincang Rasika. Bincang Rasika.